riwayatnya berbeda. Perhatikan perkataan yang lain. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya, dari Abu Darda sahabat Nabi. Dia bilang waktu dia lihat tabi'in, generasi yang belajar dari para sahabat. Di masa itu ya, jadi masih sangat dekat. Sahabat yang ikut berperang sama Nabi, mereka hidup dan belajar. Apa kata Abu Darda? Seandainya Rasulullah SAW keluar kepada kalian di saat ini, zaman tabi'in, maka beliau tidak mengenal apa-apa yang dulu dikerjakan oleh beliau dan para sahabatnya kecuali sholat kalian saja. Artinya banyak yang kalian kerjakan aneh-aneh nih. Gak pernah ada di zaman Nabi. Kalau Nabi hidup, Nabi akan tolak nih. Dari mana kalian bawa ajaran ini? Gitu. Kan zaman sekarang kalau kita ingatin, oh ini Wahabi, garis keras. Walah ini macam-macam. Salah ini, salah itu. Gak mau. Sudah, oke, baik. Silahkan kerjakan. Yang penting tugas kami menyampaikan. Ini perkataan sahabat loh ya. Al-Auza'i berkata, seorang tabi'in yang masyhur, bagaimana jika Nabi SAW keluar di zaman ini? Auza'i ini, jadi sudah belajar dari sahabat. Dia bicara juga sama tabi'in, generasi setelahnya. Dia bilang, kalau ini, ya kalau Abu Darda, sahabat Nabi, dan juga Nabi SAW ada di zaman kita nih, generasi ketiga setelah sahabat, setelah Nabi ya, maka Nabi akan bilang apa nih? Gitu kan? Pada saat itu ya. Lalu, Isa bin Yunus, generasi yang datang lagi setelahnya, bilang lagi sama murid-muridnya. Tidak tahu kalau Auza'i hidup di zaman sekarang bilang apa. Jadi mereka menukil itu. Gitu kan? Maka saya juga berkata di majelis kita ini, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang dan para sahabat, Allahu a'lam apa yang akan dikatakan. Karena banyaknya aliran. Aliran ini, aliran itu. Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah, kitab kita satu rujukan Al-Quran. Kenapa perselisihan ini? Gitu kan? Karena kalau diingatkan harus ada dalilnya. Ah nggak perlu, kan bagus. Nah ini bahasa kan bagus ini yang jadi masalah ini. Bagus di mata, mau tuh mata Rasulullah ini. Gitu. Diingatkan Wahabi lagi. Predikat Wahabi yang paling banyak nih, paling gampang dilempar. Gitu kan? Akhirnya nggak mau dengar. Ini perkataan orang zaman dulu ini. Ini statement ada semua, gitu kan? Ini harus hati. Kemudian yang luar biasa teman-teman, coba renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, terpecah Yahudi 71 golongan. Terpecah Nasrani 72 golongan. Terpecah umatku. Perhatikan, umatku. Dari kita. 73, lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi? Semuanya di neraka. Bukan saya yang bilang ini. Berarti 73 itu masuk neraka dulu tuh. Itu kata Nabi. Bukan kata kita. Ini kalau diingatkan, oh ini garis keras lagi. Ini hadis Nabi baca makanya. Loh iya. Kadang-kadang lucu gitu loh. Kalau diingatkan itu, wah itu luar biasa. Nabi bilang umatku 73. Semua di neraka. Kecuali satu kata Nabi. Ada satu, nggak pakai masuk neraka, surga langsung. Lalu kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW ada banyak riwayat ya. Di antara riwayat mereka adalah al-jamaah. Perhatikan kalimat ini. Al-jamaah artinya komunitas, gitu kan? Komunitas. Nah, banyak orang di zaman kita sekarang menafsirkan dan memaknakan kalimat al-jamaah adalah jemaah muslimin. Jadi kalau mayoritas umat Islam lagi buat apa? Oh, berarti nggak apa-apa kan rame-rame. Bukan itu akhi dan ukhti. Al-jamaah yang dimaksud adalah tidak lepas daripada hadis yang lain. Karena hadis yang sama, terpecah umat ini dan semua masuk neraka itu, Nabi katakan waktu ditanya, siapa yang satu itu? Kata beliau, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Berarti al-jamaah adalah Nabi dan sahabat. Bukan jamaah yang sekarang. Gitu. Paham gak sih? Lah iya gregetan gitu. Oh ini karena jamaah muslimin rame-rame nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau masing-masing buat itu oh nggak apa-apa kan rame-rame itu. Al jamaah nabi dan sahabat. Berarti jemaah generasi awal. Makanya tadi perkataan para Abu Darda dan tabi'in itu, kalau Nabi hidup sekarang heran lihat apa yang kalian buat nih. Itu sudah dikatakan gitu. Kok aneh benar gak paham gitu. Baik. Dan dikatakan juga di sini al-jamaah selain kelompok yang pertama, itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, hadis Irbat yang masyhur. Berpeganglah pada sunnahku,
sunnah khulafa rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dengan amal-amal yang dibuat-buat. Ini Nabi yang bilang, hadis masyhur. Karena itu akan membawa orang pada perbuatan baru dalam agama. Perbuatan baru agama itu adalah perbuatan yang salah, sesat. Dan pasti sesat akan bawa ke dalam api neraka. Nabi sebutkan suruh ikuti siapa? Beliau dengan sahabat. Berarti ini loh yang dimaksud dengan al-jamaah itu. Jadi bukan jamaah muslimin. Gitu kan? Karena kalau kita berpegang jamaah muslimin, berarti kalau orang lagi di Iran ikuti pemahaman Syiah, kan mayoritas muslimin. Berarti nggak apa-apa. Udah caci maki aja sahabat. Quran kurang. Kan begitu, karena mayoritas orang lakukan. Bukan itu. Jadi ini harus diluruskan pemahaman ini. Karena ini penting sekali. Untuk digarisbawahi tentunya. Ya.